Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa soal dari ujian tengah semester Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Cindy Fernanda, nomor BP 1900522099 dari Prodi D3 Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Wila Sandi Revita SEMSI. Soal 1. Pada tanggal 31 Desember 2020, perusahaan jasa laundry Niki menyajikan data sebagai berikut. Neraca saldo setelah penyesuaian periode 31 Desember 2020 dalam ribuan rupiah. Data yang ditampilkan adalah kas, perlengkapan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, modal, prepay, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusutan peralatan, utang gaji. Dengan total di debitnya 45.887 dan di kredit 45.887. Dari data di samping, buatlah yang A, laporan laba rugi, B, laporan perubahan ekuitas, C, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020. Baiklah, untuk jawaban soal 1, yang pertamanya yang A, laporan laba rugi. Data yang dibutuhkan dalam laporan laba rugi yang pertama adalah pendapatan jasa sebesar 24.915 dengan total pendapatan 24.915 dan dikurangi dengan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan, yaitu beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban lainnya, beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusutan peralatan, dengan jumlah beban semuanya adalah 15.344. Jadi total bersih yang didapat adalah 9.571 dari pengurangan total pendapatan 24.915 dikurang dengan total biaya 15.344. Berikutnya yang B, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan perubahan modal atau ekuitas terdapat modal awal sebesar 17.112, laba bersih 9.571, prepay 1.250. Penambahan modal didapat dari laba bersih dikurang dengan prepay dan didapatlah 8.321. Untuk modal akhirnya adalah 25.433 dari penjumlahan modal awal 17.112 ditambah dengan 8.321. Selanjutnya yang C, laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan terdapat dua akun kas, yaitu aktiva atau aset dan pasiva atau liabilitas dan ekuitas. Pada akun kas aktiva terdapat aktiva lancar yang yaitu di dalam aktiva lancar terdapat kas, perlengkapan, kas sebesar 1.218 dan perlengkapan 475. Jadi total aktiva lancar adalah 1.693. Kemudian aktiva tetap yang di dalamnya terdapat peralatan sebesar 27.600 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.410 dan total aktiva tetapnya adalah 25.190 dari 27.600 dikurang dengan 2.410.
maka total keseluruhan aktiva adalah 26.883. Kemudian pada akun kas pasiva ada kewajiban lancar yang di dalamnya terdapat utang usaha sebesar 1.365 dan utang gaji sebesar 85. Maka total kewajiban lancar adalah 1.450. Untuk total kewajibannya menjadi 1.450. Kemudian modal. Pada modal didapat sebesar 25.433, maka total modal menjadi 25.433. Jadi total kewajiban ditambah modal adalah 26.883. Untuk kedua akun kas ini secara keseluruhan totalnya sama. Soal 2. Berikut adalah versi singkat laporan posisi keuangan komparatif Yuan Corporation selama 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 dan 2020 pada tanggal 31 Desember dalam jutaan rupiah. Yaitu data yang tertera adalah kas, piutang usaha, investasi, peralatan, akumulasi penyusutan, liabilitas jangka pendek, modal, dan saldo labanya 287.000 untuk tahun 2020 dan 177.000 untuk tahun 2019. Informasi tambahan, investasi dijual dengan kerugian besar 7.000, tidak ada peralatan yang dijual, dan dividen tunai yang dibayarkan adalah 50.000 dan laba bersih 160.000. Jadi kita diminta untuk buatlah laporan arus kas selama tahun 2020 untuk Yuan Corporation. Baik, jawaban dari soal nomor 2 yaitu laporan arus kas Yuan Corporation periode 31 Desember 2020. Terdapat arus kas aktivitas operasi dan data di dalamnya. Diperlukan laba neto sebesar 160.000. Penyesuaian rekonsiliasi laba neto menjadi kas neto dari aktivitas operasi. Terdapat kenaikan akumulasi penyusutan 17.000, penjualan investasi 7.000, penurunan piutang usaha 5.000, penurunan liabilitas jangka pendek 17.000. Maka jumlah total dari penyesuaian rekonsiliasi laba neto menjadi kas neto dari aktivitas operasi sebesar 12.000, dan kas untuk neto dari aktivitas operasi menjadi 172.000 dari penjumlahan laba neto 160.000 dengan 12.000. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi. Terdapat data penjualan investasi 15.000 dari 22.000, yaitu selisih dari investasi 2019 dan 2020. Kemudian pembelian peralatan 58.000. Jadi kas neto dari aktivitas investasi adalah 43.000 min. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Terdapat pembayaran dividen tunai sebesar 50.000 min, dan untuk kenaikan kas bersihnya 79.000, dan kas di awal tahunnya 78.000. Maka kas pada akhir tahun yaitu 157.000. Soal ketiga. Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan akun piutang dari Itaewon Inc. selama tahun berjalan 2020. A. Daftar umur piutang pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut pada data tersebut. Kemudian penghapusan nilai piutang sebesar 3.240 terkait dengan kategori
umur piutang pada 91 sampai 120 hari. B. Akun kontrol piutang memiliki saldo sebesar 372.400 pada tanggal 31 Desember 2020. C. Ada 2 jurnal yang dibuat pada akun beban piutang tidak tertagih selama tahun berjalan. Yang pertama, debit pada tanggal 31 Desember untuk jumlah yang dikreditkan ke akun penyisihan piutang tak tertagih. Kedua, kredit sebesar 3.240 pada 3 November 2020 dan debit ke penyisihan piutang tidak tertagih karena kebangkrutan. Berikut penyisihan piutang tak tertagih sebagai berikut. 3 November piutang tak tertagih sebesar 3.240. Pada 1 Januari saldo awal 8.750 dan 31 Desember 5% dari 372.400 didapat 18.620. Kemudian saldo kredit terdapat pada piutang pada umur piutang 60 sampai 90 hari sebesar 4.840 yang merupakan uang muka atas kontrak penjualan. Maka diminta dengan asumsikan bahwa buku belum ditutup untuk tahun 2020, buatlah jurnal koreksi yang diperlukan. Untuk jawaban soal nomor 3, jurnal koreksi untuk tahun 2020. Yang pertama, jurnal untuk mengoreksi beban piutang tak tertagih dan menghapus piutang, yaitu beban penyisihan piutang tak tertagih pada debit 3.240 pada piutang pada kredit 3.240. Yang kedua, jurnal reklasifikasi saldo kredit dalam piutang, yaitu piutang pada debit 4.840, uang muka kontrak penjualan pada kredit 4.840. Yang ketiga, jurnal untuk menghapus $3.700 dari akun tak tertagih, yaitu cadangan kerugian piutang pada debit 3.700 dan piutang pada kredit 3.700. Selanjutnya soal nomor 4. Script Company menggunakan sistem persediaan periodik. Informasi berikut tersedia untuk bulan Juni ketika perusahaan menjual sejumlah 600 unit. Pada persediaan 1 Juni terdapat unit 150 dan biaya per unitnya $5, maka total biaya dolarnya adalah $750. Pada pembelian 15 Juni terdapat unit 600 dan biaya per unitnya $6, maka total biaya dolarnya sebesar $3.600. Pada pembelian 23 Juni terdapat unit 400 dan biaya per unitnya $8, maka total biaya dolarnya sebesar $3.200. Untuk total unit di dalam soal ini sebenarnya total unitnya adalah 1.150 dan total biaya dolar adalah 7.550. Maka kita diminta untuk hitunglah persediaan per 30 Juni dan beban pokok penjualan bulan Juni dengan menggunakan metode rata-rata. Bulatkan biaya per unit sampai 2 digit desimal. Untuk jawaban soal nomor 4, diketahui total unit sebesar 1.150, total biaya 7.550, dan pada bulan Juni perusahaan menjual 600 unit dan persediaan yang telah terjual adalah 550. Kita diminta untuk memakai metode rata-rata. Untuk mencari persediaan akhirnya adalah sama dengan 600 unit dikali dengan total biaya sebesar 7.550 dan dibagi dengan total unit yaitu 1.150. Maka sama dengan 600 dikali dengan 6,57 sama dengan, dan didapat hasilnya 3.939,13. Selanjutnya untuk mencari beban pokok
adalah dari 7.550, yaitu total biaya, dikurang dengan persediaan akhir sebesar 3.939,13, maka didapatlah beban pokok sebesar 3.610,87. Cukup sekian dari saya untuk penjelasan dan jawaban dari soal UTS Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.